Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Gibran. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan organisasi. Di sini topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama ada definisi pengembangan organisasi, hal yang diperlukan dalam pengembangan organisasi, manfaat pengembangan organisasi, kendala pengembangan organisasi, contoh pengembangan organisasi, dan yang terakhir tips sukses pengembangan organisasi. Pertama-tama, definisi dari pengembangan organisasi, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, dalam pengembangan organisasi dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama adalah visi, misi, dan nilai organisasi. Visi, misi, dan nilai organisasi adalah landasan utama dalam mengembangkan organisasi. Visi dan misi organisasi harus jelas dan konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi. Dalam mengembangkan organisasi, penting untuk memastikan bahwa visi, misi, dan nilai organisasi tetap relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, pengembangan organisasi. Pengembangan karyawan adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan organisasi. Pengembangan karyawan meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan, pemberian umpan balik, penghargaan, dan promosi. Pengembangan karyawan dapat membantu kinerja organisasi serta memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi. Struktur organisasi harus mencakup peran dan tanggung jawab yang jelas, serta alur komunikasi yang baik. Struktur organisasi yang efektif dapat memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan cepat. Selanjutnya, teknologi dan sistem informasi. Teknologi dan sistem informasi yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi. Teknologi dapat membantu organisasi dalam mengelola proses bisnis, sementara sistem informasi dapat membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik. Penting untuk memilih teknologi dan sistem informasi yang tepat untuk organisasi. Yang terakhir, yang perlu diperhatikan yaitu inovasi dan perubahan. Inovasi dan perubahan adalah kunci dalam mengembangkan organisasi. Yang inovatif dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dengan cepat. Sementara organisasi yang tidak inovatif dapat terjebak dalam cara-cara lama dan ketinggalan zaman. Dalam mengembangkan organisasi, penting untuk terus mendorong inovasi dan perubahan. Selanjutnya ada manfaat pengembangan organisasi. Yang pertama ada meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang keempat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya untuk pengembangan. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pimpinan. Yang ketiga, resistensi dari karyawan. Yang keempat, kesulitan dalam mengukur hasil pengembangan. Selanjutnya ada contoh pengembangan organisasi. Yang pertama, contohnya itu implementasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Contoh lainnya, perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pembentukan tim khusus untuk menangani permasalahan tertentu. Dan contoh yang terakhir ada implementasi program diversifikasi produk atau layanan. Selanjutnya ada tips sukses dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, membuat rencana pengembangan yang jelas. Yang kedua, melibatkan seluruh karyawan dalam proses pengembangan.
Yang ketiga, memberikan dukungan dan insentif untuk karyawan. Yang keempat, mengukur hasil pengembangan secara teratur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.